Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik pembahasan yaitu variabel matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan byte-byte informasi di mana setiap byte atau elemennya terdiri dari dua buah indeks, ada baris dan kolomnya, yang menjadi acuan di dalam proses mengeksekusi program. Ya, dua indeks ini menunjukkan dimensi daripada matriks. Dan bagaimana gambarannya dapat kita lihat seperti yang ada pada layar. Ini adalah matriksnya. Ibaratnya matriks itu adalah sebuah laci yang ada di dalam sebuah laci yang ada pada suatu lemari. Di sini ada kolomnya dan di sini ada barisnya. Ya, kalau kita umpamakan sebagai suatu lemari, ini adalah nomor rak-raknya. Ya. Kemudian ini adalah nomor dari lacinya ke arah kanan misalnya. Beberapa penjelasan tentang matriks, bahwa matriks setiap elemennya mempunyai tipe yang sama. Jadi kalau bilangan real juga elemen yang satunya juga harus bilangan real. Kemudian bagaimana cara mengakses matriks? Cara mengaksesnya adalah dengan melakukan identifikasi terhadap nomor baris dan kolomnya, ya. Dan bisa dilakukan secara acak. Kemudian sebagaimana sebuah laci di suatu lemari, isi daripada laci itu dapat digantikan nilainya atau dapat ditukar nilainya. Jadi kalau misalnya sebuah laci kadang diisi dengan pensil dan kita keluarkan pensilnya, kita isi dengan ballpoint. Demikian pula suatu variabel matriks. Ya. Kemudian berapa kapasitas matriks? Kapasitas matriks itu ditunjukkan pada jumlah baris dan kolomnya. Ya, berapa jumlah barisnya dan berapa jumlah kolomnya. Semakin besar jumlah barisnya dan semakin besar jumlah kolomnya, semakin besar pula kapasitas dari matriks itu. Dan kapasitas matriks ini ditunjukkan oleh dimensi daripada matriks. Matriks yang paling kecil itu berdimensi 1 kali 1, dapat berdimensi 2, berdimensi 3, dan lebih dari 3, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana melakukan deklarasi variabel matriks. Berbeda dengan deklarasi variabel biasa. Pada matriks kita lihat cara mendeklarasikannya harus dibuat tipenya, harus dideklarasikan tipenya. Misalnya ini adalah suatu tipe daripada matriks. Ya, cara menuliskannya array 1 sampai 30. Ya, ini adalah jumlah kolomnya. Kebetulan ini matriks berdimensi 1, merupakan bilangan real. Nanti ketika kita mendeklarasikan variabel matriksnya, itu mengacu kepada list. Ya. Jadi misalnya
matriks 1 dia sebagai list, tidak perlu ditulis lagi array-nya. Ya. Itu cara mendeklarasikan matriks. Kalau misalnya kita menggunakan compiler daripada Delphi, maka bisa dideklarasikan pada bagian pada setiap unit dari form, ya, setelah uses ada type, dan kita sisipkan di sini sebagai tipe daripada variabel matriks. Pemrosesan matriks berdasarkan baris dan kolomnya. Ya. Jadi baris dan kolomnya. Jadi yang pertama diproses baris 1 dulu, kemudian pindah ke baris 2 berdasarkan baris dan berdasarkan kolomnya. Kemudian setelah itu selesai sini. Begitu dan seterusnya. Bagaimana menjumlahkan matriks? Penting untuk diketahui bahwa matriks dapat dijumlahkan apabila memiliki ukuran yang sama. Artinya jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Ya, kalau berbeda tidak bisa dijumlahkan. Jadi kalau dia berdimensi 1, dia hanya bisa dijumlahkan dengan matriks yang berdimensi 1. Dan matriks yang berdimensi 2 hanya bisa dijumlahkan dengan matriks yang berdimensi 2. Dan matriks berdimensi 1 tidak bisa dijumlahkan dengan matriks yang berdimensi 2. Sebagai contoh, dari 1 sampai 20 diisi dengan bilangan 2, matriks 2 diisi dengan bilangan 2 juga, dan ini bisa dijumlahkan dengan cara seperti itu. Dan matriks yang bisa dijumlahkan hanya matriks yang dalam keadaan terisi, yang sudah diisi dengan suatu informasi. Kemudian yang terakhir adalah perkalian matriks dapat dilakukan apabila jumlah kolomnya sama walaupun jumlah barisnya tidak sama. Itu bisa diperkalikan. Jadi hanya berdasar pada jumlah kolom saja, walaupun jumlah baris tidak sama, suatu matriks dapat diperkalikan. Itu penjelasan kita tentang matriks sebagai pendahuluan sebelum kita melangkah kepada pemrograman dari matriks.